Awalnya, penyergapan bandar narkoba hari itu bisa dibilang sukses. Sang bandar yang menjadi target penyergapan berhasil ditangkap polisi. Akan tetapi, polisi yang menangkap sang bandar justru ditembak oleh warga. Warga yang menembak polisi menggunakan senjata milik polisi yang ditembaknya itu. Kok bisa polisi ditembak warga sipil menggunakan senjata miliknya? Awalnya, warga yang menembak itu dikira seseorang yang memiliki gangguan jiwa alias ODGJ. Namun, setelah pelaku ditangkap polisi, justru polisi menemukan fakta lain. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Bagaimana bisa senjata polisi itu berpindah tangan? Dan siapakah sebenarnya orang yang dikira ODGJ itu? Bagaimana pula nasib sang bandar setelah insiden itu? Penasaran bukan? Sebelum melanjutkan kisah ini, silahkan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Awal Februari 2025, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap Dedi Purwanto alias Wedok. Ia ditangkap karena kepemilikan sabu seberat 3,68 gram. Untuk mengembangkan kasus ini, polisi pun menelusuri asal barang haram tersebut. Berdasarkan keterangan Dedi Purwanto, sabu itu ia dapat dari seseorang bernama Iwan alias Dio. Berbekal keterangan itulah polisi bergerak mencari keberadaan Dio. Rabu sore 5 Februari 2025, polisi mendeteksi keberadaan Dio. Ia berada di desa Seirotan, kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi pun bergerak menuju desa Seirotan tersebut. Persis di Jalan Sidomulyo, Seirotan, polisi berhasil menangkap Dio tanpa perlawanan. Dari tangan Dio, polisi bahkan menyita 9 paket narkoba dengan berat sekitar 8 gram. Usai digeledah, Dio pun digiring menuju kendaraan polisi untuk dibawa ke Mapolresta Deli Serdang. Namun saat Dio akan dibawa ke kendaraan polisi, warga sekitar yang berkumpul menghalangi langkah polisi. Tentu saja upaya warga yang menghalangi polisi mengangkut Dio itu menimbulkan ketegangan. Polisi berusaha menjelaskan dan meminta agar warga mundur. Mendapat penjelasan polisi, warga bukannya mundur, mereka malah semakin banyak menghalangi gerak polisi. Dalam situasi yang tidak kondusif itu, polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Tembakan peringatan itu dilakukan polisi dengan harapan agar warga membubarkan diri. Namun harapan itu menjadi isapan jempol belaka. Warga tak beringsut sedikit pun. Tembakan peringatan kembali diberikan polisi. Terdengar ada sekitar 4 suara letupan ke udara. Namun warga yang berkerumun tetap tidak bergerak. Bahkan setelah tembakan yang keempat itu, seorang warga malah merangsek maju. Ia mengambil batu itu lalu menyerang Brigadir Bagus Maulana dengan batu itu dari arah belakang. Akibat benturan batu di kepalanya, Brigadir Bagus yang berusia 31 tahun itu pun terjatuh. Pada saat terjatuh itulah warga yang memukul Brigadir Bagus dengan batu itu merampas senjata api milik Brigadir Bagus. Sejurus kemudian dengan senjata api itu pelaku menembak Brigadir Bagus.
Tembakan itu mengenai dada sebelah kanan Brigadir Bagus. Sang brigadir pun tersungkur dengan mengucurkan cairan darah. Sementara sang pelaku setelah meletuskan timah panas dari senjata api itu kabur melarikan diri. Di tengah situasi yang tidak terkendali itu, Dio sang bandar juga turut memanfaatkan situasi. Dia pun ikut melarikan diri. Warga yang menyaksikan insiden itu juga membubarkan diri. Mereka seolah sukses menyelamatkan Dio dari penangkapan polisi. Sementara tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang sibuk mengevakuasi Brigadir Bagus yang terluka. Brigadir Bagus kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Haji Medan. Bagus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah kondisinya stabil, peluru yang bersarang di dada kanannya pun diangkat. Kini kondisinya berangsur membaik. Kapolresta Deli Serdang Kombes Rafael Sandi Cahya Priambodo menjelaskan bahwa kondisi Brigadir Bagus Maulana sudah stabil. Rafael juga meminta didoakan agar anggotanya segera pulih dan bertugas kembali. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto yang menjenguk Brigadir Bagus mengatakan bahwa polisi akan menindak tegas pelaku penembakan anggotanya. Kami tidak akan membiarkan kekerasan terhadap aparat negara. Pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Begitu penjelasan Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto kepada awak media. Beberapa spekulasi muncul tentang siapakah sebenarnya yang nekat menyerang Brigadir Bagus Maulana saat penggerbegan bandar narkoba tersebut. Dugaan awal, dia adalah seorang yang menderita gangguan jiwa alias ODGJ. Usai insiden itu, pelaku penembakan dalam pelariannya bertemu dengan Wanto. Sang pelaku belakangan diketahui bernama Nofri, berusia 43 tahun. Saat bertemu dengan Wanto itulah Nofri bercerita mengenai insiden itu, dan dia mengakui perbuatannya yang telah menembak polisi. Dari Wanto inilah polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan Nofri. Malamnya, masih di hari yang sama setelah penembakan itu, polisi dari Polsek Medan Tembung bergerak meringkus Nofri. Nofri pun ditangkap tanpa perlawanan dan digelandang ke Mapolsek Medan Tembung. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson Sitompul menjelaskan bahwa dugaan awal pelaku menderita gangguan mental terbantahkan setelah ditangkap. Polisi tidak melihat gejala-gejala orang dengan gangguan jiwa saat Nofri menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Tembung. Nofri pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di depan polisi, Nofri mengaku panik saat melihat Dio ditangkap. Dia khawatir bahwa dirinya juga akan ditangkap setelah Dio diamankan. Pasalnya, saat itu Nofri juga sedang membawa barang haram. Di sakunya tersimpan sabu. Khawatir digeledah, Nofri pun menyerang Brigadir Bagus untuk kabur, sekaligus memberikan kesempatan kepada sang bandar juga untuk kabur. Malang bagi Nofri, justru dia kini yang ditangkap polisi, sementara sang bandar justru masih menghirup udara bebas. Kapolresta Deli Serdang Kombes Rafael Sandi Cahya Priambodo menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan pengejaran terhadap Dio, sang bandar narkoba. Pemakai narkoba memang kadang tidak ada bedanya dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Maka jangan biarkan para bandar dan para pengedar merusak jiwa generasi bangsa.